Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Mendengar kata Zeon, pasti sudah tak asing lagi dengan sosok Char Aznable. Yap, tokoh antagonis yang seringkali disinggung dalam setiap series ataupun film Mobile Suit Gundam dalam garis waktu Universal Century. Video mengenai asal-usul Char sendiri sudah admin jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, bisa ditonton dulu ya. Tak dapat dipungkiri, banyak fans yang menganggap bahwa Char Aznable merupakan inti dari seluruh cerita dalam garis waktu Universal Century. Hal tersebut dikarenakan latar belakang kehidupan Char yang lebih menarik untuk diikuti dibandingkan tokoh-tokoh lain. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas alasan mengapa latar belakang kehidupan Char lebih menarik untuk diikuti dibandingkan tokoh-tokoh lain dalam cerita Gundam. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung gas aja kita bahas. Dapat dikatakan bahwa Char Aznable memainkan peranan penting dalam membangun cerita Gundam. Banyak yang mengatakan juga bahwa cerita Gundam kurang berwarna tanpa kehadiran Char. Bahkan menurut para fans, kehadiran Char dalam cerita Gundam mengalahkan tokoh utamanya yaitu Amurorai. Sosok Char yang terkenal dengan karismanya memang sudah sangat membekas di ingatan para fans. Wajar saja jika dalam seluruh film ataupun series Gundam sendiri terdapat sebuah archetype atau semacam bentuk pola dasar dari jiwa manusia di dalam ceritanya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui kehadiran istilah Char Clone. Char Clone merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan karakter dalam setiap series Gundam yang menyerupai dengan kepribadian Char. Karakter yang menyerupai Char tersebut ditunjukkan dengan karakter yang mengenakan topeng. Hal tersebut dikarenakan di awal kemunculan Char sangat identik dengan topeng yang dipakainya. Ataupun kadang penggambaran Char Clone digambarkan juga melalui pandangan dari karakternya yang mempunyai kesamaan sifat seperti Char. Oleh karena itu, jika diperhatikan, hampir di setiap series Gundam terdapat karakter yang menyerupai kepribadian Char. Karakter itulah yang disebut sebagai Char Clone. Contoh dari Char Clone sendiri antara lain seperti Shihad Garrett dalam series Mobile Suit Gundam Age, Tatsuya Yuki dalam series Gundam Build Fighter, ataupun Mike Gillis dalam series Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans. Jika kita lihat sosok serta peran Char dalam cerita Mobile Suit Gundam 1979, kita dapat melihat peran Char yang menurut admin sendiri terlihat lebih dominan ya dibandingkan peran Amurorai. Sosok misterius Char sudah terlihat sejak awal cerita dari bagaimana Char dengan pasukan Zeon yang terus mengikuti keberadaan kru White Base. Bahkan rasa penasaran bertambah ketika Char memiliki hubungan saudara dengan salah satu kru dari White Base yaitu Salames. Untuk itu, bagi kalian yang belum nonton series Mobile Suit Gundam pertama ini, sebaiknya ditonton dulu ya agar tahu keseluruhan sosok Char yang sebenarnya. Mengingat sosok Char muncul pertama kali dalam series ini, sehingga dapat dibilang ya peran Char yang ditampilkan dalam ceritanya masih fresh-fresh ya. Oh iya, menurut admin juga dalam series Mobile Suit Gundam 1979 ini, cerita lebih menarik karena memperlihatkan tujuan Char untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Zabi atas kematian ayahnya. Maka dari itu, di akhir cerita, akhirnya dendam Char tersebut dapat terbalaskan dengan terbunuhnya seluruh keluarga Zabi. Namun, setelah tujuan dari Char untuk membunuh keluarga Zabi telah selesai, kehadiran Char di series berikutnya justru seolah terlihat seperti halnya karakter yang sedang kehilangan tujuan hidup alias pengangguran ya. Hal tersebut dapat dilihat dari perannya dalam series Mobile Suit Zeta Gundam. Dalam series tersebut, Char Aznable menjadi sekutu dari fraksi federasi yang sebelumnya pernah dilawannya. Adapun dalam series tersebut, Char Aznable juga berperan sebagai mentor dalam hal membangun kepribadian sang tokoh utama, yaitu Kamele Biden. Setelah perannya selesai dalam series Mobile Suit Zeta Gundam, Char hadir kembali dalam film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack dengan tujuannya untuk menciptakan sebuah kehidupan baru dalam garis waktu Universal Century melalui caranya sendiri. Dari semua hal itu, dapat admin simpulkan bahwa tujuan Char dalam seluruh cerita Gundam dalam garis waktu Universal Century dapat dibuat menjadi sebuah skema yang sudah admin buat sebagai berikut. Pertama, dalam Mobile Suit Gundam Origin, kita dibawa untuk melihat pembentukan karakter Char beserta tujuannya untuk membasmi seluruh keluarga Zabi. Dapat dikatakan dalam series ini, kita diperlihatkan pembentukan fondasi dari karakter Char yang kita kenal sampai sekarang ini. Mengingat karakter seorang Char tercipta semenjak kematian ayahnya, Zeon Sumdae-kun. Bagi yang belum nonton, admin harap kalian nonton dulu ya agar paham asal-usul mengenai sosok Char Aznable. Yang kedua, dalam Mobile Suit Gundam 1979, kita diperlihatkan bagaimana usaha Char dalam menuntaskan tujuannya untuk membasmi keluarga Zabi. Ia pun rela untuk bergabung bersama Zeon di bawah kepemimpinan Zabi, dan di akhir cerita tujuannya tersebut terpenuhi, sehingga tidak ada lagi tujuan dalam hidupnya. 3. Dalam Mobile Suit Zeta Gundam, setelah tujuan dari Char telah terpenuhi, kita diperlihatkan tujuan Char yang mulai kabur. Bergabungnya Char ke dalam tim Anti-Earth Union Group mengisyaratkan tujuannya yang mulai kabur.
Char bergabung bersama fraksi federasi yang di series sebelumnya pernah dilawannya. Namun dalam series ini, kita dapat melihat pembangunan tujuan baru dari Char yang akan diperlihatkan dalam film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack nantinya. Nah, yang keempat, dalam film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack, Char kembali dengan pasukan Neo Zeon-nya. Char hadir dengan membawa tujuan barunya untuk menata ulang dunia dengan caranya. Dari semua hal tersebut, oleh karena itulah sosok Char memang lebih menarik untuk diikuti dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya, kan tokoh utama sekalipun. Pembentukan karakter Char terus berkelanjutan di setiap seriesnya, ditambah juga perannya dalam cerita yang menyiratkan sebuah arti di baliknya. Cerita Char lebih mengandung latar belakang yang kuat dibandingkan tokoh utama dari series-series Gundam pada garis waktu UC, yang seringkali digambarkan sebagai seorang anak dari seorang teknisi pencipta teknologi Gundam, seperti halnya Amurorai, Camille Bidan, ataupun Benajir Links. Sedangkan Char memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Char lahir dari keluarga bangsawan yang telah dihianati. Apalagi, ayah Char merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah perkembangan peradaban di garis waktu Universal Century. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.